so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan channel aku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang cara membuat server ujian Zia GPT nih. Jadi di materi pertama itu ada penjelasan server Zia GPT. Jadi Zia GPT itu apa sih? Nah, Zia GPT itu adalah aplikasi ujian online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi nih. Kalau kalian mau tahu selengkapnya tentang Zia GPT, kalian bisa langsung aja ke website. Jadi Zia GPT itu apa sih? Nah, Zia GPT itu adalah aplikasi ujian online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi nih teman-teman. Kalau kalian mau tahu selengkapnya tentang Zia GPT, kalian bisa langsung aja ke websitenya, yaitu ahmadlutfiwordpress.com. Yang kedua ada install Zia GPT. Dan kalau kalian mau mendownload aplikasinya, kalian bisa ke aplikasi Zia GPT. Kalian scroll aja sampai bawah. Dan di sini ada tulisan download source code aplikasi ujian Zia GPT. Kalian nanti akan mendapatkan beberapa versi, ada yang 2020, 2021, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalian bisa ke website lalu add site, dan di sini kita isikan IP yang ini nih teman-teman. Ya, kita isikan. Lalu description-nya kita beri nama Zia GPT. Lalu kita bisa masukkan filenya. Sini kita cari yang aplikasi ujian online. Kita confirm dan kita bisa confirm lagi. Kalian bisa ke website TA panelnya dan kalian bisa ke files lalu masuk ke folder aplikasi ujian online-nya. Dan kalian bisa scroll, kalian nanti bisa klik yang ini. Kita ekstrak dulu nih dengan cara memasukkan password yang kalian login untuk ke AA panel. Nah, lalu bisa di-confirm dan nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian bisa ke application, lalu ke config, lalu ke database.php. Kalian bisa scroll di bagian username, password, dan database. Kalian bisa diubah aja. Misal di sini saya akan menggunakan nama saya ya. Disimpannya dengan Ctrl S. Nah, nanti ada tulisan save. Lalu kalian bisa ke database dan bisa ke phpMyAdmin. Lalu public access, dan kalian bisa masukkan username dan password yang tadi kita ubah. Lalu kalian bisa ke file, lalu kalian ke ini foldernya Zia GPT ya, aplikasi Zia GPT. Lalu di sini saya akan pindahkan ke yang dokumen, yang tanpa database dan yang menggunakan database. Yang dengan tanpa database saya sudah memindahkannya ya. Di sini saya akan pindahkan yang menggunakan database. Nah, kenapa dipindahkan? Agar lebih gampang mencarinya. Lalu kalian bisa ke import. Kita ke klik ini dulu ya database-nya, lalu import. Lalu kita bisa ke browse, lalu ke dokumen. Nah, di sini kita pilih yang tanpa database. Kita open dan di scroll kita import. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa ke website ya, dan kalian nanti bisa klik yang ini saja. Nah, di sini kalian harus mendapatkan akses sebagai admin dengan cara kalian isikan IP-nya lalu index.php/manager lalu di enter. Nah, nanti kalian akan ke situs ini. Sebelumnya di sini saya sempat mengalami masalah ya. Kalian bisa ke panelnya terlebih dahulu. Di sini kesalahan saya pada nama foldernya itu tadinya ada spasi. Seharusnya kita tidak boleh ada spasi.
Jadi saya akan menggunakan ini ya. Lalu di website itu PHP saya menggunakan versi 84 bukan 74, jadi tidak bisa diakses. Kalian nanti ke conf lalu ke PHP version. Nah, di sini saya sudah ganti. Nah, dengan cara kalian install dulu PHP-nya, lalu pilih opsi yang benar, lalu ke switch ya. Nah, kalian cara menginstal PHP-nya itu ke ini App Store, lalu kalian ketik aja PHP, dan di sini ada banyak versi. Di sini saya menggunakan 7.4. Kalian install saja sampai penginstalan sudah selesai, baru kalian bisa setting di websitenya. Jadi kalian nanti bisa mengatur-atur di website yang Zia GPT ini sebagai adminnya. Yang ketiga ada fitur Zia GPT. Fitur-fiturnya itu ada dashboard ya. Di sini tampilannya seperti ini untuk dashboard. Lalu ada data modul. Data modul itu ada topik, soal, import soal dalam bentuk spreadsheet, dan juga ada yang dalam bentuk Word. Lalu ada daftar soal dan file manager. Lalu ada data peserta nih, seperti daftar grup, daftar peserta, import data peserta, cetak kartu, dan reset login. Lalu ada data tes, seperti tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Lalu ada laporan juga, yaitu untuk bisa menganalisis butir soalnya itu berapa dan bisa merekap hasil tesnya. Lalu ada tool, di sini itu ada database dan bisa mengekspor atau mengimport soalnya yang kita mau buat. Lalu ada pengaturan seperti pengaturan GPT, pengaturan user, pengaturan level, dan pengaturan menu. Dan yang keempat ada penjelasan menu data test dan pengaturannya. Di data test kan itu ada yang namanya daftar tes ya. Ini itu untuk menampilkan semua tes yang kita buat. Lalu ada evaluasi tes. Ini tuh untuk mengurutkan soal berdasarkan apa yang kita butuhkan. Di sini kita itu bisa mengurutkan soal berdasarkan soalnya atau berdasarkan usernya ya. Lalu di sini juga ada hasil tes. Ini itu untuk menampilkan jawaban real time sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh pesertanya. Nah, jadi kita juga bisa mengganti statusnya nih, seperti sudah mengerjakan atau belumnya ya. Ini peserta mengerjakan tes dan peserta belum mengerjakan tes. Lalu di sini ada yang namanya token ya. Nah, token ini itu seperti kode, ada yang dalam bentuk generate token dan ada yang manual. Nah, di sini kalau kalian mau manual, kalian bisa klik aja. Misal nama tokennya itu misal NSW ya. Masa aktifnya itu bisa kalian sesuaikan aja. Di sini saya 1 hari. Daftar tesnya itu semua ya. Lalu kita bisa simpan. Nah, nanti tokennya itu sudah tersimpan. Tapi kalau kalian mau buat yang otomatis, kalian bisa generate token. Nah, nanti tokennya yang di generate itu yang ini ya teman-teman. Lalu ada juga yang namanya pengaturan Zia GPT. Nah, di sini nama pelaksanaan Zia GPT itu digunakan sebagai identitas pelaksanaan tes, seperti nama sekolah kita ya. Seperti misal SMK Negeri 1 Ampel Gading. Lalu di sini keterangannya itu bisa disesuaikan ya. Di sini kalian bisa sesuaikan aja sendiri. Lalu bisa nanti disimpan pengaturan. Lalu ada juga yang namanya pengaturan user. Nah, di sini itu kita bisa menambahkan multi user untuk mengelola tampilan operator. Lalu ada pengaturan level. Ini itu digunakan oleh admin untuk menambahkan fungsi penggunaan dari Zia GPT ini. Dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di websitenya Zia GPT. Itulah tadi video tentang penjelasan membuat server ujian Zia GPT ya teman-teman.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf bila terdapat kesalahan kata dalam video penjelasan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.